Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran tentang sel volta, materi kimia untuk SMA kelas 12. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu baterai. Mari kita mulai dengan melihat sebuah video singkat. Video ini akan menunjukkan kepada kita cara kerja sebuah baterai. Perhatikan dengan saksama, karena video ini merupakan salah satu contoh penerapan dari sel volta. Prinsip kerjanya dimulai ketika baterai melepaskan elektron pada bagian anoda. Elektron-elektron ini kemudian mengalir menuju katoda akibat adanya perbedaan potensial listrik antara kedua kutub tersebut. Dorongan untuk mengalir ini muncul karena elektron di anoda harus bergerak menyeimbangkan perbedaan potensial, dan satu-satunya jalur yang dapat dilalui adalah dengan melalui katoda. Elektrolit yang ada dalam pasta berperan memaksa elektron untuk mengalir secara berurutan dari anoda ke katoda di dalam baterai. Ketika sebuah kabel eksternal menghubungkan katoda dan anoda, rangkaian menjadi tertutup. Pada kondisi ini, elektron-elektron dapat mengalir dengan bebas pada kabel dan akhirnya menyalakan bola lampu yang dipasangkan pada rangkaian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa aliran elektron terjadi karena adanya perbedaan potensial antara anoda dan katoda. Bagaimanapun, reaksi elektrokimia yang mendorong aliran elektron ini secara bertahap mengubah bahan kimia pada anoda dan katoda. Reaksi ini akan terus berlangsung hingga bahan-bahan kimia tersebut habis bereaksi dan berhenti mengalirkan elektron. Oleh karena itu, baterai memiliki kapasitas terbatas dan pada akhirnya akan habis dayanya dalam memberikan energi listrik. Setelah menonton video tadi, tahukah Anda apa itu sel volta? Sel volta, yang juga dikenal dengan nama sel galvani, adalah sel elektrokimia yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel ini bekerja berdasarkan reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Bagaimana sel volta bisa bekerja? Ciri utamanya yang pertama adalah energi kimia dari reaksi redoks diubah menjadi aliran elektron. Aliran elektron inilah yang kemudian bergerak melalui rangkaian luar sebagai arus listrik yang bisa kita gunakan. Ciri utama berikutnya, setiap elektroda berada dalam larutan elektrolitnya sendiri-sendiri. Untuk menjaga agar reaksi dapat terus berlangsung, digunakan sebuah jembatan garam. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan antara kedua larutan. Dalam sel volta, kita mengenal dua elektroda. Pertama adalah anoda, yaitu tempat di mana terjadi reaksi oksidasi. Kedua adalah katoda, yaitu tempat di mana terjadi reaksi reduksi. Sebagai contoh, anoda bisa berupa Seng, Zen, dalam larutan Zen tanda kuadrat, sedangkan katoda bisa berupa tembaga, Cu, dalam larutan Cu tanda kuadrat. Lalu, bagaimana aliran elektronnya? Elektron bergerak melalui rangkaian luar dari elektroda yang teroksidasi, yaitu anoda, menuju elektroda yang tereduksi, yaitu katoda. Karena anoda melepaskan elektron, maka elektroda ini bermuatan negatif. Sebaliknya, katoda yang menerima elektron akan bermuatan positif. Apa yang menyebabkan adanya tegangan listrik? Perbedaan kecenderungan antara kedua elektroda untuk mengalami oksidasi dan reduksi inilah yang menghasilkan nilai tegangan sel. Sekarang, mari kita bandingkan secara singkat dengan sel elektrokimia lainnya, yaitu sel elektrolisis. Sel volta bekerja berdasarkan reaksi kimia spontan. Anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Elektron mengalir secara alami dari anoda ke katoda. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi listrik, seperti pada baterai. Sel elektrolisis bekerja dengan memaksa terjadinya reaksi kimia yang tidak spontan, sehingga membutuhkan energi listrik dari luar. Anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Sel ini digunakan untuk tujuan seperti penyepuhan logam atau pemurnian tembaga. Aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta memiliki banyak sekali aplikasi dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Baterai alkaline, seperti baterai AA atau AAA. 2. Baterai lithium ion,
yang digunakan di ponsel, laptop, dan kamera. 3. Baterai mobil. 4. Baterai jam tangan atau sel kancing. 5. Power bank. 6. Panel sensor dan alat medis portabel. 7. Baterai pada mobil listrik. 8. Baterai cadangan atau UPS. Untuk memperjelas pemahaman, berikut akan ditampilkan animasi dari cara kerja sel volta. Perhatikan aliran elektron dan peran dari masing-masing komponennya. Ketika kita mempunyai dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnSO4 dan CuSO4, selanjutnya logam Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda, dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 sebagai katoda. Kedua larutan dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu garam NaCl, sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anoda adalah Seng, Zn, yang lebih aktif dari Cu, maka Seng akan cenderung melepas elektron dan teroksidasi menjadi ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion Zn2+ bermuatan positif akan larut dalam air, sedangkan elektronnya akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan sebagai tanda adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2+ sehingga tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl akan bermigrasi ke larutan Zn. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat.